Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Resal Friselmah dengan NIM C1B1230226 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah statistika, yaitu analisis regresi. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi analisis regresi adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan ketergantungan antara satu variabel utama disebut variabel terikat atau variabel respon disimbolkan dengan Y dengan satu atau lebih variabel lain yang menjadi penjelas disebut variabel bebas atau prediktor disimbolkan dengan X. Jadi tujuan utama analisis ini adalah untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi untuk menjelaskan arah hubungan positif atau negatif dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, pembagian berdasarkan jumlah prediktor. Secara sederhana, analisis regresi linear dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan jumlah variabel prediktornya. Yang pertama, regresi linear satu prediktor atau sederhana adalah hubungan antara satu variabel terikat disimbolkan dengan Y dengan satu variabel bebas atau X. Yang kedua, regresi linear dua variabel atau lebih prediktor berganda, yaitu hubungan antara satu variabel terikat atau Y dengan dua atau lebih variabel bebas X1, X2, dan seterusnya X3. Selanjutnya, sejarah dan konsep dasar. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886 dalam penelitiannya mengenai hubungan tinggi badan orang tua dan anak. Ia menemukan bahwa tinggi badan anak dari orang tua yang sangat tinggi cenderung mundur atau kembali ke rata-rata populasi, sehingga lahirlah istilah regresi atau kembali. Secara konsep, analisis regresi berusaha mencari garis lurus atau kurva yang paling tepat atau paling baik untuk mewakili sebaran data yang ada. Garis ini disebut garis regresi. Kriteria garis terbaik yang digunakan secara umum adalah garis yang memiliki jumlah kuadrat selisih terkecil antara nilai observasi asli dengan nilai hasil prediksi yang dikenal sebagai metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, disingkat OLS. Selanjutnya, variabel dalam analisis regresi. Variabel terikat atau Y. Variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai variabel ini ingin dijelaskan atau diprediksi. Contoh, pendapatan, nilai ujian, dan hasil produksi. Yang kedua, variabel bebas, prediktor yang disimbolkan dengan X. Variabel yang mempengaruhi nilai variabel terikat menjadi penyebab atau penjelas. Nilai variabel ini diasumsikan sudah diketahui atau dikendalikan. Contoh, lama kerja, waktu belajar, dan jumlah bahan baku. Selanjutnya, regresi linear satu prediktor. Regresi linear satu prediktor atau sering disebut regresi linear sederhana adalah bentuk regresi yang paling dasar yang hanya melibatkan satu variabel terikat atau Y dan satu variabel bebas atau X. Adapun persamaan umum model regresi linear satu prediktor adalah Y alpha tambah beta X tambah var epsilon. Karena dalam penelitian
kita hanya mengestimasi nilai rata-ratanya, maka bentuk persamaan taksiran yang digunakan adalah HAT Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya regresi linear 2 prediktor. Analisis regresi linear 2 prediktor merupakan bagian dari regresi linear berganda, yaitu analisis yang menghubungkan satu variabel terikat atau Y dengan dua variabel bebas atau prediktor X1 dan X2. Model ini digunakan karena pada kenyataannya perubahan pada suatu variabel jarang disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari beberapa faktor. Contoh, penjualan Y dipengaruhi oleh biaya promosi X1 dan harga barang X2. Jadi persamaan umum regresi linear 2 prediktor adalah HAT Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi kesimpulannya, analisis regresi merupakan alat statistik yang sangat berguna untuk memahami struktur hubungan antar variabel. Regresi linear 1 prediktor digunakan ketika hanya ada satu faktor penyebab yang diteliti, sederhana dan mudah diinterpretasikan. Sedangkan regresi linear 2 variabel 2 prediktor lebih kompleks namun lebih realistis karena mampu menjelaskan pengaruh gabungan dari dua faktor sekaligus, serta mampu melihat pengaruh masing-masing faktor ketika faktor lain dikendalikan. Pemahaman yang baik mengenai cara kerja, asumsi, dan interpretasi nilai koefisien sangat diperlukan agar kesimpulan yang diambil dari analisis regresi tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu dia sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai tentang materi analisis regresi pada mata kuliah statistika. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu untuk kita pahami, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.